Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat teman-teman semua yang sedang mengambil mata kuliah psikologi sosial, khususnya angkatan 2020 ya. Meskipun beberapa orang mungkin ada yang mengulang mata kuliah ini, nggak apa-apa. Yang namanya proses pembelajaran kita memang biasanya dituntut untuk trial and error gitu. Oke, teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, malam, di waktu apapun teman-teman mendengarkan dan menyimak video ini. Materi ini merupakan materi terakhir di mata kuliah psikologi sosial, meskipun masih akan menyisakan satu pertemuan lagi di pekan depan. Saya kira itu akan dikembalikan ke dosen pengampu masing-masing. Apakah masih akan melangsungkan virtual meeting atau asynchronous learning gitu. Barangkali mau mereview materi-materi sebelum-sebelumnya untuk persiapan ujian akhir semester gitu. Tapi untuk pekan ini kita akan membahas tentang seperti yang ada di layar teman-teman, kita akan membahas tentang uh, stereotype, prasangka dan diskriminasi. Jadi sebenarnya materi ini merupakan materi yang cukup sering dilakukan dalam praktik-praktik penelitian psikologi sosial karena memang salah satu kajian utama dalam konsep psikologi sosial yaitu relasi antar kelompok memang banyak menyinggung tentang hadirnya stereotip, prasangka dan diskriminasi gitu. Begitupun sebenarnya dalam konteks relasi interpersonal ya. Stereotip dan prasangka itu seringkali juga menjadi hal yang tidak terhindarkan. Oke, baik teman-teman. Uh, untuk membuka pertemuan kita hari ini, pertemuan kita kali ini, saya akan menayangkan. Sebenarnya nggak bisa meminta pendapat teman-teman ya, mendengarkan langsung ya. Tapi coba dipikirkan, ketika saya menyajikan beberapa gambar ini, gitu kan, tangkap dan adili perilaku rasisme, ada aksi demonstrasi di sana. Kemudian ada orang-orang dengan kulit hitam uh, identik dengan orang-orang timur ya gitu. Nah, coba teman-teman refleksikan kira-kira apa pendapat teman-teman tentang orang timur gitu. Dan saya yakin teman-teman punya pendapat masing-masing tentang orang timur. Nah, kalau misalnya saya coba simulasikan pendapat-pendapat itu, ya gitu. Mungkin akan ada dengan representasi seperti ini. Orang timur itu hitam, kulit, kulitnya hitam, rambutnya keriting, gitu kan? Seperti lagunya ya, hitam kulit keriting rambut gitu. Nah, kemudian dengan ciri-ciri ini, kulit hitam, rambut keriting, badan besar biasanya, gitu kan? Uh, Seringkali yang melekat itu adalah orang timur itu jahat-jahat gitu. Kalau kita lihat, ingat stand up komedinya Abdur gitu kan, ketika dia misalnya berniat untuk melamar kekasihnya, kemudian dia distereotipkan bahwa saya tidak mau kamu menikah dengan anak saya karena saya kira orang timur itu jahat-jahat itu. Siapa bilang orang timur itu jahat? Ya itu stand up komedinya si Abdur gitu. Kemudian di timur itu identik dengan kerusuhan gitu. Perilaku anarkis, perilaku agresi gitu. Nah, itulah karakteristik yang kemudian seringkali kita lekatkan pada orang timur. Meskipun tidak semua dari kita kemudian melekatkan stereotip itu ya. Salah satu yang positif adalah ada uh, dua orang jurnalis. Jadi dalam laporan jurnalistiknya itu uh, jurnalis itu bernama salah satunya bernama Dandi Laksono. Dia baru saja melakukan di tahun 2015 dia melakukan ekspedisi keliling Indonesia yang dia namakan dengan ekspedisi Indonesia Biru. Kemudian ada juga yang namanya Farid Gaban. Di tahun 2009 dia melaksanakan ekspedisi yang dia sebut sebagai ekspedisi Zamrud Khatulistiwa juga keliling Indonesia.
Dia mengatakan bahwa di timur Indonesia toleransi antar umat beragama akan nampak lebih nyata gitu. Itu kenapa dia sampaikan demikian. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke timur Indonesia, kalian akan temukan ratusan tempat-tempat ibadah di mana mereka kalaupun tidak saling berdampingan, letak mereka itu saling berhadapan. Gitu. Antaranya adalah sebuah jalan saja. Misalnya gereja di depannya ada masjid, atau dalam posisi yang lain masjid di sampingnya ada gereja. Di antaranya hanya jalan kecil gitu kan, atau di antaranya dengan jalan di depannya. Dalam laporan jurnalistiknya dia menyebutkan bahwa itulah bentuk nyata dari toleransi di daerah-daerah timur di Indonesia, di mana mereka memiliki perumpamaan seperti ini bahwa kita tempat beribadah boleh berbeda, gitu kan? Tuhan kita berbeda. Bagaimana cara kita mendekati Tuhan pun berbeda-beda. Tetapi yang namanya kebaikan itu kita harus satukan di jalan yang sama. Gitu. Makanya mereka kemudian menganalogikannya diantaranya oleh sebuah jalan. Gitu. Kebaikan-kebaikan itu kemudian kita satukan dan kita jalani di jalan yang sama. Itu laporan laporan ekspedisi dari dua jurnalis ini. Dia mengatakan bahwa justru di timur Indonesia itu saya melihat toleransi antar umat beragama akan nampak lebih nyata gitu. Salah satu buktinya juga adalah daerah-daerah timur merupakan tempat-tempat transmigran di mana para pendatang kemudian bisa membangun kehidupannya di sana gitu. Itu menunjukkan keterbukaan bagi daerah-daerah mereka terkait dengan kedatangan orang-orang baru atau para transmigran. Nah, itu yang terbentuk berkaitan dengan bagaimana karakteristik dari orang Timur. Saya kemudian lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana dengan ini? Di sini saya berikan ilustrasi perempuan, gitu kan. Jadi coba teman-teman refleksikan, baik itu yang perempuan maupun laki-laki. Apa yang ada di dalam pikiran teman-teman ketika memikirkan tentang perempuan? Gitu. Saya coba ilustrasikan kembali. Barangkali yang ada di pikiran teman-teman adalah berkaitan dengan traits-traits atau karakter-karakter baik itu bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Gitu. Misalnya perempuan dinilai sebagai orang yang memiliki karakter hangat, sementara laki-laki itu karakternya adalah dia orang yang pribadi yang kompeten, gitu. Gender yang kompeten. Kemudian perempuan cenderung emosional, sementara laki-laki cenderung stabil secara emosional, gitu. Kemudian perempuan itu lebih dekat dengan kind and politeness, kesopan santunan, gitu kan, sementara laki-laki dengan tough dan coarse-nya gitu. Kemudian perempuan lebih sensitif dan laki-laki itu memiliki self confident. Perempuan itu follower, laki-laki itu leader. Gitu. Kemudian perempuan itu weak, gitu kan, laki-laki itu leader, gitu. Strong. Gitu. Nah, perempuan itu fashionable, laki-laki itu non-conformist. Nah, inilah karakter-karakter yang kemudian kita lekatkan secara gender, baik itu untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Saya ambil contohnya ya. Traits yang melekat pada perempuan yang disebut sebagai follower, kemudian laki-laki itu sebagai leader, sebenarnya kemudian memiliki dampak secara mendalam khususnya pada dunia kerja ya. Di dunia kerja kita biasa lihat kondisi ini atau fenomena itu dengan sebutan glass ceiling. Jadi glass ceiling itu merupakan uh, bentuk stereotype yang kemudian muncul dengan berorientasi pada anggapan perempuan itu secara jabatan atau posisi tidak akan pernah ada di atas laki-laki. Perempuan tidak akan bisa menduduki posisi-posisi strategis atau yang lebih tinggi daripada laki-laki. Atau dalam kondisi lain, perempuan akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk menapaki karir-karir yang lebih tinggi ketimbang laki-laki. Apalagi kalau misalnya saingannya ini ada laki-laki, ada perempuan. Otomatis
peluang yang lebih besar akan dimiliki oleh laki-laki. Itu yang disebut dengan glass ceiling gitu. Nah, ada sebuah penelitian yang saya kira menarik gitu. Jadi dalam konteks ini berbeda dengan stereotip etnis atau agama. Jadi kalau stereotip etnis atau agama itu seringkali ketika kita mempertemukan orang dari latar belakang yang berbeda, stereotip etnis atau agama itu bisa berubah gitu. Pandangan kita terkait dengan karakter-karakter tadi, misalnya orang timur ya, yang misalnya orang timur itu jahat, orang timur itu sering merusuh gitu. Ketika kita bertemu dan memiliki pengalaman yang berbeda, itu bisa hilang stereotip itu gitu. Tetapi dalam praktik glass sailing di dunia kerja, kontak antar gender yang intens sekalipun tidak dapat mengubah stereotip terhadap perempuan. Meskipun setiap hari kita kontak dengan laki-laki, perempuan itu kontak dengan laki-laki, bahkan laki-laki dijadikan sebagai teman curhat, gitu kan, terkait dengan posisi pekerjaan atau kondisi pekerjaannya, itu tidak akan mengubah stereotip terhadap perempuan berkaitan dengan glass ceiling. Itu menjadi contoh yang kondisi yang berbeda ketika berkaitan dengan stereotip etnis atau agama. Nah, inilah dampak dari stereotip gender yang kemudian terjadi. Kalau misalnya dalam budaya patriarki lebih parah lagi gitu kan. Biasanya yang teman-teman dengar bahwa budaya konvensional patriarki patriarki khususnya biasanya yang berkembang di Indonesia menempatkan bahwa bahkan sampai sekarang masih ada menempatkan bahwa perempuan itu ngurusannya ya dapur dan kasur ngasuh gitu kan. Nah, itu bentuk sebenarnya stereotip yang kemudian berkembang itu bisa juga melahirkan diskriminasi ketika stereotip itu tidak dikelola dengan cara yang optimal gitu. Nah, beberapa contoh tadi ketika kita membahas orang timur, ketika kita membahas tentang bagaimana karakter yang melekat pada perempuan, berarti kita sedang melakukan yang namanya stereotype gitu. Jadi stereotype itu adalah uh, belief atau keyakinan yang terbentuk terhadap kelompok sosial tertentu terkait dengan trait atau karakteristik yang mereka tunjukkan, baik itu positif maupun negatif. Itu yang disebut dengan stereotype. Ketika saya menyebut misalnya orang Cina, apa yang ada dalam pikiranmu ketika melihat orang Cina? Gitu. Ketika melihat orang Minang misalnya, orang Jawa dan sebagainya gitu. Apa yang dalam pikiran kalian ketika melihat orang tua atau orang dengan lanjut usia? Itu adalah stereotip kita, gitu. Baik itu positif maupun negatif, itu disebut dengan stereotip. Dan stereotip itu merupakan kondisi yang tidak bisa kita hindari. Kita akan selamanya memiliki stereotip, gitu. Itu bukan suatu hal yang patut untuk dihindari karena stereotip itu merupakan kerangka kognitif yang mempengaruhi kita dalam memproses, mengorganisasi, menginterpretasi informasi sosial gitu. Gitu. Contoh misalnya, ketika ada kejadian, kenapa mahasiswa dari timur itu diusir dari kos-kosan mereka? Gitu. Alah paling karena bikin rusuh, ribut, habis mabuk, kemudian rese. Gitu kan. Gitu. Itu adalah stereotip yang kemudian muncul gitu. Dan kita tidak bisa terhindar dari stereotip karena ini eh, kutubnya bisa positif bisa negatif gitu. Itu suatu hal yang alamiah yang bisa kita yang kita apa alami. Jadi stereotip itu merupakan suatu kondisi yang semua orang akan mengalami itu. Jadi kita menggunakan apa yang kita ketahui tentang sebuah kelompok itu atau orang-orang dari anggota kelompok itu gitu kan untuk menjadi kerangka berpikir kita dalam memproses atau mengorganisasi ataupun menginterpretasi informasi sosial. Kemudian, jadi stereotip ini merepresentasikan trait atau karakter, ciri-ciri fisik, kemampuan dan perilaku, baik itu positif ataupun negatif, akurat ataupun tidak gitu. Jadi belum tentu stereotip itu akurat gitu. Pasti ada pro dan kontranya gitu. Ada orang serta kelompok yang dijadikan sasaran stereotip kita gitu kan. Bisa saja mereka menyetujui apa yang kita stereotipkan ataupun menolak gitu. Apalagi untuk hal-hal yang sensitif gitu. Jadi
Stereotip ini ranahnya ada di ranah kognisi karena itu merupakan belief ya, keyakinan ya. Jadi masih ada di ranah kognisi dalam pikiran kita gitu. Dan itu bisa berubah, bisa kita evaluasi gitu kan dan sifatnya netral. Bisa saja dia positif, bisa saja dia negatif, akurat atau tidak, ataupun disetujui atau ditolak oleh anggota kelompok yang mendapatkan stereotip itu. Gitu. Jadi ilustrasi di awal itu saya sudah mengajak teman-teman, apakah teman-teman memiliki stereotip positif ataupun negatif berkaitan dua contoh tadi gender dengan orang timur ya. Jadi dalam hal lain juga bisa bisa terjadi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke prasangka gitu. Jadi setelah adanya stereotip, penjelasan selanjutnya adalah tentang prasangka. Jadi prasangka ini dia sudah ada di ranah afeksi gitu. Jadi meliputi perasaan negatif atau tidak suka berdasarkan keanggotaan individu dalam sebuah kelompok atau identitas sosialnya. Gitu kan? Nah, ini menjadi penting karena kita akan merujuk pada eh, in group dan out group gitu. In group kita apa, kemudian orang lain yang teman kita berelasi yang kita lihat orang lain itu out groupnya apa. Dia anggota dari kelompok mana. Nah, itu akan mengevaluasi kita. Kita suka nggak sih sama orang itu? Biasanya ini berasal dari stereotip sebenarnya. Stereotip yang sudah terbentuk di ranah kognisi kemudian mempengaruhi prasangka apa yang kita sangkakan gitu. Tapi tidak selamanya demikian gitu karena stereotip itu kemudian bisa berubah seiring kita melakukan pertemuan atau berelasi dengan uh, orang lain gitu. Tetapi ketika kita berbicara tentang prasangka itu berkaitan dengan evaluasi kita secara afeksi cenderung negatif atau ketidaksukaan kita berdasarkan keanggotaan individu dalam sebuah kelompok atau identitas sosial. Nah, kemudian objek prasangka itu seringkali tidak mendasar gitu. Bahkan seringkali prasangka itu kita tunjukkan dalam kapasitas kita tidak terlalu mengenal orang itu gitu. Misalnya, bahkan kita tidak memiliki teman sekalipun dari orang Cina, kita sudah bisa menunjukkan prasangka bahwa saya suka atau tidak suka dengan orang Cina. Padahal kita baru memiliki stereotip yang belum tentu itu terbukti gitu. Nah, kecenderungannya sebenarnya itu dipengaruhi perbedaan atribut fisik dan psikologis yang mencolok dari kelompok tersebut gitu. Gitu. Contoh ya, saat ini Cina sebagai penguasa di bidang industri ya, kemudian banyak orang Cina usahanya sukses, mereka pintar berwirausaha, gitu kan, kemudian melahirkan segregasi, melahirkan kesenjangan secara ekonomi antara pribumi dengan Cina gitu. Melihat mereka secara atribut fisik dan psikologis kemudian mencolok antara kita sebagai pribumi dengan Cina gitu. Nah, itu menjadi hal yang dapat memperkuat atau melahirkan prasangka dari individu gitu. Nah, kemudian sebagai dampak dari konsistensi sikap negatif kita terhadap kelompok tersebut atau anggota dari kelompok tersebut akan mengakibatkan perilaku diskriminasi. Kalau misalnya prasangkanya itu konsisten gitu kan, tidak berubah, berjalan secara terus-menerus gitu. Tidak ada sesuatu yang kemudian dapat mereduksi atau mengurangi prasangka dia akan menunjukkan kecenderungan untuk melakukan perilaku diskriminasi. Gitu. Kemudian, prasangka merupakan hambatan terbesar individu dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang baik. Khususnya misalnya ketika kita sudah memiliki stereotip yang negatif dari awal, kemudian berdampak terhadap terbentuknya prasangka tidak suka terhadap individu tersebut, kita akan kesulitan untuk menjalin intergroup friendship, gitu. Persahabatan antar kelompok. Karena apa? Karena kita sudah di awalnya stereotip kognisi kita ini sudah terbentuk negatif terhadap informasi negatif terhadap kelompok tersebut. Kita belum mengenal orang itu, kita sudah merasakan saya nggak mau, saya nggak suka untuk menjalin hubungan dengan mereka. Gitu. Padahal kita belum tahu sebenarnya manfaat apa yang kita akan dapatkan ketika berrelasi dengan orang itu. Gitu. Jadi ketika kita memiliki prasangka, kita akan mendapatkan hambatan dalam mengembangkan hubungan interpersonal. Itu prasangka.
Itu ada beberapa hal yang menyebabkan prasangka, teman-teman. Yang pertama adalah social categorization. Jadi, social categorization itu ketika kita bergabung dalam sebuah kelompok gitu. Kita misalnya bergabung dalam kelompok A, kelompok B, gitu kan. Bergabung dalam misalnya HMI, IMM, kami, gitu. Itu kita sedang melakukan yang namanya social categorization, yaitu ketika kita mengkategorisasikan diri kita dalam sebuah kelompok-kelompok sosial. Nah, sebenarnya tujuan orang bergabung dalam sebuah kelompok itu adalah meningkatkan self esteem, harga diri. Apalagi ketika kelompok itu sudah memiliki citra positif di hadapan publik ya, di mata publik itu. Itu akan sangat cepat meningkatkan self esteem kita. Kemudian yang kedua adalah uncertainty reduction. Jadi mengurangi kondisi ketidakpastian gitu. Gitu. Kita bergabung dalam sebuah kelompok biasanya karena kondisi ketidakpastian, misalnya orang yang mengidap kanker bergabung dalam paguyuban para pengidap kanker gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan social support gitu. Social support itu berfungsi untuk menghindari ketidakpastian yang dia rasakan secara personal gitu. Itu manfaat dari melakukan social categorization. Tapi di sisi lain, hanya dengan menjadi anggota dalam suatu kelompok saja, ketika kita melakukan social categorization saja, itu sudah dapat memunculkan benih-benih prasangka gitu. Gitu. Karena apa? Karena bergabung dalam sebuah kelompok dengan nilai-nilai kelompok yang dimiliki, gitu kan? Nah, itu bisa memunculkan benih-benih prasangka di dalamnya, gitu. Hanya dengan bergabung, gitu. Belum menginternalisasi nilai-nilainya. Belum kita, kalau dalam kajian identitas sosial kan itu masuk dalam apa? Social identification. Jadi ketika kita menginternalisasi nilai-nilai dan aturan yang ada dalam kelompok itu, gitu. Hanya dengan bergabung, masih bergabung, belum menginternalisasi secara mendalam, itu sudah dapat memunculkan benih-benih prasangka. Kenapa itu demikian? Kenapa itu terjadi? Karena dengan bergabung dalam sebuah kelompok yang kita sukai, yang dapat meningkatkan self-esteem, yang bercitra positif, itu akan menjadikan kita memiliki yang namanya in-group favoritism. Terlalu memfavoritkan atau memfavoritkan kelompok kita gitu. Sehingga itu akan berbanding lurus dengan outgroup derogation gitu. Permusuhan dengan kelompok lain gitu kan, menjelekkan kelompok lain ketika kita sangat memfavoritkan kelompok itu. Jadi favoritisme terhadap sebuah kelompok itu dapat melahirkan prasangka atau benih-benih prasangka terhadap dari kelompok lain. Begitupun prasangka yang kita tujukan kepada kelompok luar dari kelompok kita atau outgroup gitu. Itu penyebab prasangka yang pertama, social categorization. Yang kedua adalah perceived threat. Jadi perceived threat itu kekhawatiran atau ketakutan kita bahwa keberadaan kelompok lain merupakan suatu ancaman gitu, yang menghambat kepentingan kelompok. Gitu. Jadi ini suatu hal yang sering terjadi nih gitu. Contoh misalnya ya, saya belak-belakan saja. Ketika penerimaan mahasiswa baru, gitu kan, mahasiswa Fakultas Psikologi UMM misalnya, gitu. Itu kan organisasi-organisasi kemahasiswaan, ya, IMM, HMI, kami kan cari mahasiswa tuh. Nah, itu yang disebut dengan perceived threat. Jadi ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa eh, kehadiran organisasi kemahasiswaan yang lain itu akan menghambat kepentingan kelompok gitu. Gitu kan? Ketika kepentingan kelompok dihambat, maka anggota-anggotanya itu akan merasa self esteem-nya terancam juga gitu. Kalau misalnya dalam suatu kompetisi tadi ya, ada yang mendapatkan mahasiswa kurang, ada yang mendapatkan mahasiswa banyak, gitu kan? Organisasi kemahasiswaan yang mendapatkan calon kader banyak itu kemudian merasa bahwa self esteemnya meningkat karena kita diminati oleh mahasiswa baru gitu. Itu contohnya. Jadi eh, prasangka itu muncul karena tadi yang kedua perceived threat, kekhawatiran atau ketakutan bahwa hadirnya kelompok lain sebagai kompetitor merupakan suatu ancaman yang dapat menghambat kepentingan kelompok itu yang menyebabkan hadirnya prasangka. Kemudian yang ketiga,
kita bisa melihat penyebab prasangka itu melalui realistic conflict theory. Konsep ini memandang bahwa prasangka itu berasal dari persaingan langsung antara berbagai kelompok sosial atas perebutan sumber daya yang terbatas, gitu. Gitu. Jadi ketika ada sumber daya yang diperebutkan, gitu kan, prasangka itu menjadi hal yang seringkali muncul. Contoh misalnya eh, Israel dan Palestina, gitu kan, di daerah-daerah konflik itu, gitu. Itu kan sedang merebutkan wilayah, gitu. Itu sumber daya yang terbatas, gitu. Wilayah itu akan suatu hal yang diperebutkan dan sifatnya terbatas ya, gitu. Itu sedang memperebutkan sebuah wilayah Palestina dan Israel. Nah, perebutan atas sumber daya itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang perebutan wilayah itu sendiri, tetapi dampak yang ditimbulkan dari situ adalah munculnya bentuk-bentuk prasangka, baik itu antara dari orang-orang Palestina terhadap Israel maupun dari Israel terhadap Palestina. Itu contoh dari realistic conflict theory. Contoh lain misalnya program transmigrasi di zaman Soeharto yang kemudian menyebar, membagi, ya, membagi atau memindahkan orang-orang yang berasal dari daerah yang penduduknya padat ke daerah-daerah yang masih kurang jumlah penduduknya, gitu. Sebenarnya niatnya sih bagus, pemerataan jumlah penduduk, sekaligus supaya di daerah-daerah yang belum tergarap secara agraris, belum tergarap lahan pertaniannya, bisa digarap secara masif, gitu. Jadi datanglah orang-orang dari Jawa, kemudian ada yang ke Sumatera, ada yang Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Papua, gitu kan. Nah, ketika mereka melakukan transmigrasi, awalnya dengan jumlah lahan pertanian yang masih sangat melimpah, gitu kan, masih sangat melimpah, itu belum dianggap sebagai perebutan sumber daya yang terbatas. Tetapi semakin ke sini, lahan itu kan semakin terbatas, gitu. Belum lagi proyek-proyek pemerintah yang melakukan deforestasi, ya kan, menghabiskan hutan untuk lahan pertanian, gitu, karena sudah nggak ada lahannya. Kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin besar, gitu. Belum kebutuhan global, gitu kan. Nah, dengan kondisi tersebut, sumber dayanya kan kemudian menjadi terbatas. Nah, jadilah persaingan langsung antar berbagai kelompok, utamanya antara kelompok pribumi dengan kelompok pendatang di daerah transmigran, gitu. Kalau misalnya di Aceh itu mereka kental dengan sebutan Jawa penjajah, gitu, karena mereka melihat para transmigran Jawa itu di sana kemudian me, apa seringkali mendominasi lahan-lahan yang ada di sana, gitu. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa mereka kemudian menginginkan untuk merdeka dulu ketika masih ada GAM. Begitupun di daerah-daerah lain. Dengan situasi saat ini, dengan deforestasi yang dilakukan saat ini, kemudian dengan banyaknya jumlah kebutuhan penduduk, gitu kan, sumber daya itu dianggap sebagai suatu hal yang terbatas, sehingga muncullah persaingan baik itu antara pribumi maupun kelompok transmigran, gitu. Jadi tiga hal inilah yang kemudian menjadi faktor-faktor utama kenapa prasangka itu muncul. Social categorization, perceived threat, dan ketika kita menggunakan konsep realistic conflict theory, perebutan kekuasaan perebutan sumber daya yang terbatas antara berbagai kelompok sosial, gitu. Nah, yang ketiga, kita masuk pada penjelasan tentang diskriminasi, gitu. Jadi eh, diskriminasi itu direpresentasikan dalam bentuk perilaku. Kalau tadi stereotype itu di kognitif belief, gitu kan, keyakinan. Kalau prasangka itu atau prejudice itu ada di ranah afeksi, perasaan, suka tidak suka, gitu kan. Sementara diskriminasi itu sudah dalam bentuk perilaku yang bersifat observable, bisa kita lihat, gitu. Sudah dalam bentuk nyata, tindakan nyata diskriminasi itu. Nah,
Secara operasional, itu akan menunjukkan perlakuan yang tidak menyenangkan atau tindakan negatif yang ditujukan kepada anggota kelompok yang kita tidak sukai gitu. Jadi memang dalam konsepnya diskriminasi itu berawal dari prasangka kita. Gitu. Tidak ada diskriminasi yang kemudian tidak diawali dari prasangka. Tentu yang membentuk di awal perilaku diskriminasi itu adalah perasaan tidak menyenangkan, perasaan tidak suka gitu terhadap kelompok lain. Bentuk perilakunya beberapa, misalnya melakukan pengucilan, pelecehan, penghinaan terhadap kelompok yang tidak disukai. Itu perilaku-perilaku agresi lainnya, baik itu agresi verbal maupun non-verbal gitu. Itu adalah bentuk-bentuk diskriminasi yang kita tunjukkan kepada kelompok yang kita tidak sukai. Kemudian diskriminasi diekspresikan atau tidak itu bergantung pada norma yang dirasakan atau dapat diterima dari tindakan tersebut. Kalau misalnya normanya tidak mendukung, norma sebuah kelompok tidak mendukung untuk melakukan tindakan diskriminasi, maka tindakan diskriminasi itu tidak muncul gitu. Gitu. Salah satu contohnya misalnya nih ya, mengucapkan selamat Natal atau tidak. Ini kan sebenarnya fenomena yang tiap tahun muncul ya. Padahal sebenarnya kajiannya sudah tuntas gitu loh. Ada yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, tetapi di satu sisi di ajaran Islam juga eh, mayoritas mengajarkan bahwa tidak perlu untuk mengucapkan selamat Natal gitu. Di satu sisi bagi kaum Nasrani mengucapkan Idul Fitri itu bukan suatu hal yang dipertentangkan dalam agama mereka. Itu berkaitan dengan norma, gitu kan? Norma. Nah, apakah eh, mengucapkan bagi orang Nasrani biasanya ketika kita tidak mengucapkan sebagai Muslim, tidak mengucapkan Selamat Natal, itu dianggap sebagai bentuk diskriminasi gitu. Karena norma yang berlaku bagi mereka adalah di dalam agama kami tidak masalah kita sebagai Kristen, Nasrani kemudian mengucapkan Selamat Idul Fitri itu tidak masalah gitu. Itu norma yang berlaku. Sementara di Muslim ada norma yang berbeda. Dan ini sebenarnya dipertentangkan tiap 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 tahun ya gitu. Ini fenomena yang sebenarnya kajiannya sudah selesai. Tinggal kita menentukan sikap gitu. Menentukan sikap dan melakukan penerimaan. Jadi begitu pun terjadi dalam konteks diskriminasi itu, apakah kita mengekspresikan pengucilan, pelecehan, dan penghinaan itu bergantung pada norma yang kita dapat terima dari tindakan tersebut. Itu diskriminasi. Nah, beberapa bentuk-bentuk diskriminasi, contohnya adalah rasisme, gitu kan? Rasisme. Eh, dalam konteks rasisme ini berkaitan dengan ras mereka ya atau etnisitas mereka. Kemudian kita memberikan perlakuan yang berbeda antara satu ras atau satu etnis dan etnis yang lain. Contoh nih misalnya eh di bagi teman-teman mahasiswa di yang berasal dari timur gitu kan, seringkali kesulitan mereka adalah mencari kos-kosan gitu. Biasanya nih dipasang menerima anak kos gitu. Tetapi ketika ditanya si orang timur itu datang nyari kos-kosan, kemudian tadinya dia bilang di situ menerima sih menerima anak kosan gitu. Ketika dia nanya, saya mau ngekos di sini gitu kan. Saya mau ngekos di sini, tiba-tiba ibu kosnya atau pemilik kosnya bilang, "Oh, kamarnya sudah full." Gitu. Ini terjadi nih. Ini saya kutip dari CNN ya. Jadi ada seorang mahasiswa namanya Benedictus Watubun, berusia 23 tahun asal Papua gitu kan. Dia terus berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain gitu. Dia selalu berhenti di setiap rumah yang memasang tulisan menerima kos putra atau masih ada kamar kosong ini terjadi di Jogja dan di Malang sebenarnya juga ada gitu. Namun setiap ia mengetuk pintu, sang pemilik rumah selalu mengatakan kamar kos sudah penuh atau sudah tidak menerima kos gitu. Jadi mahasiswa yang biasa dipanggil Benfa ini tidak tahu pasti apa penyebabnya. Yang jelas dia yang sudah diterima menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi sampai sebulan tidak juga mendapatkan tempat kos gitu. Belakangan dia ketahui dari senior-seniornya
kebanyakan yang melakukan kondisi seperti itu adalah mereka tidak mau menerima mahasiswa yang berasal dari Papua. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena yang pertama adalah mereka sudah memiliki prasangka sejak awal. Mereka tidak suka. Tidak sukanya itu dilandasi oleh entah itu pengalaman langsung atau cerita-cerita dari orang-orang yang menganggap bahwa ketika ada mahasiswa dari Papua yang ngekos di tempat mereka, mereka akan cenderung memancing keributan, susah bayar kosan, gitu kan. Kemudian sering mabuk-mabukan, gitu. Itu apa stereotip yang muncul yang kemudian mempengaruhi prasangka dia suka atau tidak suka dia terhadap terhadap mahasiswa asal Papua sehingga muncullah bentuk rasisme tadi atau diskriminasi dalam bentuk rasisme tadi. Jadi sebenarnya dia masih ada kamar kosong tetapi dia tidak mau menerima memberikan kamar kosnya untuk anak Papua mahasiswa asal Papua tadi gitu. Itu di dalam konteks rasisme gitu. Suatu ketika uh, di Malang sini kan ada namanya program Kementerian Pendidikan itu namanya ADEM, Afirmasi Pendidikan Menengah. Jadi Malang itu salah satu kota yang kemudian jadi tujuan ADEM. ADEM itu maksudnya gini, orang-orang dari timur gitu kan khususnya dari daerah Papua dibawa ke Jawa, dibawa ke Malang, salah satunya adalah Malang, untuk mengenyam pendidikan menengah, mendapatkan pendidikan menengah. Harapannya dengan dari proses ini, mereka bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan orang-orang yang ada di Jawa. Gitu. Jadi ketika mereka kemudian waktu itu ada sesi asesmen di Fakultas Psikologi, kemudian ada diskusi, dan kebetulan saya yang kemudian memfasilitasi diskusi itu, salah seorang dari mereka bilang seperti ini. Kebetulan saya dari daerah timur juga ya, dia bilang seperti ini. Kakak beruntung gitu, kakak beruntung. Kita sama-sama dari timur, tapi kulit kakak tidak hitam, rambut kakak tidak keriting, gitu kan? Kalau dengan kondisi kami, itu kan lihat apa yang ada dalam diri kami secara fisik, kita sudah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Gitu. Itu adalah bentuk diskriminasi yang nyata, gitu. Bentuk diskriminasi yang nyata. Nah, rasisme dalam bentuk modern ternyata juga muncul, teman-teman. Bentuknya gimana? Bentuknya adalah ketika kelompok yang superior atau etnis yang superior merasa bahwa eh, kelompok yang minoritas atau inferior ini tidak boleh mendapatkan akses yang sama, gitu kan? Tidak boleh mendapatkan kelebihan yang sama, kemampuan yang sama, atau mereka ditempatkan pada posisi-posisi yang tidak mungkin untuk disaingi oleh kelompok yang superior tadi, gitu. Yang tidak mungkin untuk bersaing dengan kelompok superior tadi. Itu rasisme dalam bentuk modern. Jadi ketika dalam posisi-posisi tertentu misalnya dalam kondisi pekerjaan ya, kelompok yang superior ini kemudian kelompok yang inferior ini tidak mendapatkan akses atau posisi yang bisa bersaing dengan kelompok yang superior. Jadi aksesnya terbatas gitu. Jadi tidak lagi secara terang-terangan kemudian mendiskriminasi seperti contoh kos-kosan tadi ya. Nah, dalam tempat kerja sebenarnya anggaplah mereka mendapatkan hak yang sama untuk bekerja di tempat itu. Tetapi mereka disetting gitu supaya mereka tidak memiliki kapasitas untuk bersaing dengan kelompok yang dianggap superior gitu. Itu dalam diskriminasi dalam konteks rasisme. Yang kedua adalah ageism gitu. Jadi diskriminasi berdasarkan usia. Biasanya kita melihatnya lansia ya, ini gambar-gambar saya lansia nih, gitu kan. Nah, dalam contoh ini dijelasin contohnya. Jadi dia memperlakukan saya seperti saya orang pikun gitu, karena saya sudah tua, gitu kan. Nah, ada diskriminasi dalam bentuk itu. Jadi kita membedakan, tapi ini konotasinya negatif ya, gitu ya. Tapi seringkali eh, sebenarnya maksudnya adalah baik gitu. Memperlakukan orang tua itu maksudnya baik, tetapi itu dianggap sebagai perlakuan yang diskriminatif gitu.
gitu. Eh, gitu. Itu yang berkaitan dengan ageism. Nah, bentuk diskriminasi selanjutnya adalah diskriminasi kelompok disabilitas. Ini yang masih diperjuangkan oleh teman-teman yang mengadvokasi kelompok disabilitas ya. Jadi kendalanya mereka adalah mereka tidak mampu mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Meskipun sekarang penerimaan pegawai negeri sipil itu kan sudah ada yang khusus disable gitu. Sudah ada penerimaan untuk disabilitas gitu. Sudah ada. Seleksinya pun bagi orang yang yang buta itu sudah ada proses seleksi ASN dengan cara seperti itu gitu. Tetapi sampai saat ini pun kesempatan yang sama itu belum merata gitu dalam hal pekerjaan. Yang paling terasa adalah dalam hal pekerjaan, sehingga pengadvokasi kaum disabilitas atau kelompok disabilitas itu kemudian mengupayakan bagaimana caranya Indonesia itu bisa inklusif. Inklusif untuk apa? Untuk hak-hak bagi kelompok disabilitas. Jadilah salah satunya sudah banyak bertebaran yang namanya sekolah inklusi gitu. Meskipun pada prakteknya seringkali tidak siap ya secara kurikulum maupun secara sarana dan prasarana. Tetapi bentuk itu adalah untuk menunjukkan hadirnya Indonesia yang inklusif terhadap kaum atau kelompok disabilitas gitu. Tetapi yang belum banyak terasa itu dalam konteks pekerjaan. Gitu. Itu bentuk diskriminasi kelompok disabilitas. Kemudian yang selanjutnya adalah diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Nah, ini yang paling nyata adalah kita melihat di Indonesia itu kan yang diakui hanya ada agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Gitu kan? Itu pun Konghucu ini belakangan diakui. Nah, selain itu tidak dianggap atau tidak diakui gitu. Beberapa bulan belakangan tahun-tahun berapa ya? 2019 atau 2018 ya. Kemudian ada undang-undang yang kemudian mengakui kepercayaan gitu. Tetapi dulunya diskriminasi orang-orang atau penghayat kepercayaan ini kemudian tidak mendapatkan hak yang sama gitu. Contoh ya, ketika tahun 1965 itu, kelompok aliran kepercayaan itu dituduh sebagai antek-antek PKI, anti agama, atau ateis gitu. Padahal mereka adalah penghayat kepercayaan gitu. Penghayat kepercayaan itu adalah lokal-lokal religion, agama-agama lokal yang ada di Indonesia. Sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen Katolik gitu. Di Indonesia banyak sekali. Kalau di Jawa ada Kejawen. Kalau di NTT itu yang besar ada namanya Marapu, penghayat kepercayaan Marapu. Kalau di Sulawesi itu ada disebut dengan Tolotang, ada Aluk Todolo gitu. Itu adalah penghayat-penghayat kepercayaan. Dan sebenarnya mereka tidak mengakui itu sebagai sebuah kepercayaan, itu agama mereka gitu. Mereka menghayati itu sebagai agama, makanya disebut sebagai local religion. Nah, tahun 1965 mereka itu dianggap dituduh sebagai antek-antek PKI, anti agama atau ateis. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka mereka kemudian mau tidak mau harus masuk atau memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Pada saat itu masih ada 5 agama, gitu. Mereka harus memeluk antara Islam kah, Hindu, Buddha, Protestan atau Katolik. Nah, perjalanan mereka kemudian berlangsung sangat panjang, sempat kemudian diakui gitu kan sebagai agama. Kemudian ada lagi aturan baru gitu kan, pemerintah baru bahwa itu tidak diakui sebagai agama gitu. Mereka tidak memiliki hak-hak yang sama ketika mereka tidak memeluk agama yang diakui oleh pemerintah gitu. Jadi pengakuan terhadap agama itu sebenarnya bentuk politisasi juga gitu, karena berganti kepemimpinan, berganti tampuk pemerintahan gitu kan, berganti juga kebijakan terhadap pengakuan terhadap agama-agama yang ada di Indonesia atau lokal-lokal religion itu. Sampai saat ini kemudian agama itu atau bentuk kepercayaan itu sudah boleh ada di dalam KTP. Dulunya mereka yang kemudian menjadi penghayat kepercayaan, mereka harus mengakui diri dulu, entah itu sebagai Islam baru boleh mereka mendapatkan KTP.
Nah, kalau mereka tidak mau mengakui diri sebagai agama yang diakui oleh pemerintah, mereka tidak akan mendapatkan hak untuk mendapatkan KTP tadi, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara pun tidak mereka dapatkan ketika KTP nggak mereka dapatkan gitu. Itu diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Kemudian, eh yang ke selanjutnya, gimana sih cara untuk mereduksi prasangka dan diskriminasi, ya kan? Jadi sebenarnya ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mereduksi prasangka dan diskriminasi. Tentu prinsip yang digunakan adalah kontak hipotesis. Kontak hipotesis itu menjelaskan bahwa intensitas antara satu kelompok dengan kelompok lain menjalin kontak, menjalin relasi, gitu kan, akan mengubah frame kognitif kita, cara berpikir kita, mengubah perasaan kita, dan mengubah bentuk perlakuan diskriminasi kita. Seiring seringnya kita melakukan kontak antar kelompok atau menjalin intergroup friendship tadi. Itu akan mereduksi prasangka dan diskriminasi. Tapi penting untuk dicatat. Menghilangkan prasangka dan diskriminasi secara penuh itu adalah suatu kondisi yang sangat sulit gitu. Yang bisa diupayakan adalah mereduksi yang namanya prasangka. Kenapa demikian? Karena yang namanya stereotip adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Stereotip negatif kemudian berpotensi melahirkan prasangka dan mewujudkan diskriminasi. Itu yang disebut dengan kontak hipotesis ya. Jadi kecenderungan untuk kontak antar kelompok itu malah menjadikan prasangka dan diskriminasi itu bisa direduksi. Bentuk-bentuknya ada banyak. Ada dekategorisasi, ada rekategorisasi, ada diferensiasi mutual, ada identitas ganda secara hierarkis. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa saja itu dekategorisasi dan sebagainya ya. Jadi, dekategorisasi itu secara teknis gitu kan muncul dari sebuah kebutuhan. Jadi konsepnya itu dianggap manusia itu ada memiliki dua needs. Yang pertama adalah need for inclusiveness, yang kedua adalah need for differentiation. Gitu. Jadi need for inclusiveness itu adalah kebutuhan kita untuk inklusif dengan kelompok kita. Sementara need for differentiation itu kebutuhan kita untuk bertindak, berlaku dengan kondisi yang berbeda dari anggota kelompok kita, berdiri secara independen gitu. Gitu. Itu dekategorisasi. Jadi, dalam konteks dekategorisasi secara kognitif, itu mengupayakan para anggota kelompok mengenali kembali adanya perbedaan-perbedaan diferensiasi di dalam kelompok dan personalisasi yang menunjukkan bahwa setiap anggota kelompok itu memiliki keunikan masing-masing gitu. Nah, upaya ini jelas membuka kembali ruang interaksi antar anggota kelompok yang berbeda. Jadi, kategorisasi terhadap kelompok yang tadinya menguatkan perbedaan dengan kelompok lainnya dan menumbuhkan yang tadi in-group favoritism itu ya, melalui dekategorisasi, bias dalam relasi antar kelompok tersebut dapat dieliminasi gitu, dikurangi. Contoh realnya gimana sih? Saya misalnya sebagai agama Islam. Di satu sisi ada teman saya sebagai agama Kristen gitu. Kemudian saya sebagai Muslim, ya tentu saya memiliki diferensiasi gitu untuk bertindak sebagai individu yang bisa toleran terhadap saudara berbeda iman dengan saya gitu. Jadi meskipun saya seorang Muslim, saya memiliki diferensiasi untuk memiliki teman sebanyak mungkin dengan orang yang berbeda agama dengan saya. Itu yang namanya dekategorisasi gitu. Namun dalam dekategorisasi itu konteks relasinya itu hanya interpersonal, bukan kelompok gitu. Nah, yang kedua adalah rekategorisasi. Berbeda halnya dengan dekategorisasi yang tetap menjaga keberagaman identitas kelompok dan lebih kepada upaya menjalin kontak intensif antar anggota kelompok yang berbeda. Kalau rekategorisasi itu
berupaya untuk merestrukturisasi kembali. Jadi strukturalisasi kembali antara kelompok eh, aku kamu dan mereka, gitu kan? Kamu dan mereka, kita merekategorisasinya dengan kelompok lain yang lebih besar, yang lebih inklusif supaya bisa jadi kita, gitu. Jadi dengan eh, kamu, kami dan mereka itu kita restrukturisasi dengan mereka. Itu rekategorisasi. Jadi ada kelompok-kelompok kecil gitu kan. Kemudian direkategorisasi dengan kelompok yang lebih besar, yang inklusif gitu. Cuma kelemahan dari rekategorisasi ini adalah seringkali ketika proses rekategorisasi sudah berjalan, gitu kan, orang-orang dari kelompok asal akan meninggalkan kelompok lamanya gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya kelompok asal mereka gitu. Mereka melakukan rekategorisasi untuk inklusif di kelompok yang besar tadi gitu. Jadi kami dan merekanya itu nggak muncul lagi gitu. Yang muncul adalah kitanya. Meskipun sebenarnya internalisasi di kelompok asal itu sebenarnya diperlukan gitu. Gitu. Itu rekategorisasi. Kelemahannya adalah dia menghilangkan kelompok asalnya. Contoh misalnya dalam konteks agama tadi ya, gitu kan? Itu kan sebenarnya ketika tidak diakui oleh pemerintah beberapa 6 agama yang sah di Indonesia, sebenarnya perbedaannya akan semakin besar nih, gitu. Akan banyak sekali agama yang diakui yang muncul di Indonesia. Lokal-lokal religion itu akan banyak gitu. Sehingga potensi konfliknya akan semakin besar, gitu kan. Makanya salah satu motifnya juga adalah untuk meminimalisasi konflik dengan pengakuan terhadap agama, 6 agama-agama tadi. Gitu. Dilakukanlah rekategorisasi, muncullah kelompok-kelompok agama-agama yang diakui dan itu bersifat inklusif. Gitu. Cuma kelemahannya adalah akhirnya mati nih agama-agama lokal tadi gitu. Padahal agama-agama lokal itu tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang mereka pelihara sejak lama gitu. Itu rekategorisasi. Jadi kekurangannya itu. Kemudian diferensiasi mutual. Nah, diferensiasi mutual ini sebenarnya hampir sama dengan rekategorisasi membentuk kelompok inklusif gitu. Tetapi diferensiasi mutual ini eh, sifatnya dia tidak berupaya untuk meninggalkan kelompok. Jadi sifatnya adalah kerjasama. Contoh ya, diferensiasi mutual itu misalnya di Malang banyak Orda, organisasi daerah gitu. Nah, suatu waktu misalnya pemerintah Kota Malang mengadakan sebuah festival, mereka sebut namanya Festival Malang Inklusif misalnya ya. Festival Malang Inklusif, kemudian dia memanggil semua organisasi daerah untuk mendirikan stand-stand gitu kan, mendirikan stand-stand, menjajakan bahan makanan tradisionalnya, membuat sebuah apa tampilan-tampilan gitu kan, pertunjukan-pertunjukan yang khas dari daerahnya, di mana dalam proses menjalankan event tersebut, setiap organisasi daerah itu dituntut untuk berintegrasi, berkolaborasi gitu. Itu yang namanya diferensiasi mutual. Jadi semakin sering adanya event-event seperti itu, semakin sering yang terjadi namanya diferensiasi mutual, gitu kan? Semakin sering atau semakin banyak ruang bagi mereka untuk menjalin relasi antar kelompok atau melakukan kontak antar kelompok gitu. Dan setelah misalnya acara selesai ya mereka kembali ke organisasi daerah mereka masing-masing gitu. Itu yang namanya diferensiasi mutual gitu. Dan itu adalah salah satu cara yang dapat mereduksi prasangka dan diskriminasi. Selanjutnya, yang keempat adalah identitas ganda hierarkis. Gitu. Jadi dalam beberapa artikel dan literatur dijelaskan bahwa identitas ganda hierarkis ini merupakan cara yang paling optimal dalam mereduksi prasangka dan diskriminasi. Kenapa demikian? Karena dalam identitas ganda hierarkis semuanya ada. Jadi dekategorisasi ada, rekategorisasi ada, diferensiasi mutual ada dalam identitas ganda hierarkis. Contohnya gini nih. Eh
Identitas ganda hierarkis memiliki prinsip bahwa tidak ada satupun individu yang memiliki single identity atau identitas tunggal. Makanya kemudian identitas ganda itu menjadi hal yang mutlak, gitu kan. Cuma dalam identitas ganda hierarkis itu dia membaginya dengan dua, yaitu identitas ganda hierarkis secara vertikal dan identitas ganda secara horizontal. Horizontal itu mana gitu. Jadi orang memiliki identitas ganda secara horizontal itu menjadi penting. Contohnya apa? Misalnya ada orang yang melakukan pernikahan beda etnis, misalnya orang Minang dengan orang Sunda, gitu kan. Nah, anak yang lahir dari orang Minang dengan orang Sunda ini, kemudian dia memiliki identitas ganda secara horizontal. Dari mana? Dari ibunya yang orang Sunda dan dari ayahnya yang orang Minang. Dia sudah memiliki identitas ganda hierarkis tuh di situ, secara horizontal. Nah, secara vertikal, meskipun dia memiliki identitas tadi, tetapi secara vertikal ada identitas yang lebih tinggi derajatnya, yaitu sebagai orang Indonesia, gitu. Itu yang vertikal. Jadi, dalam identitas ganda hierarkis, kita akan selalu memiliki identitas ganda baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Kapan berlaku? Tergantung di mana kita berada gitu. Tergantung kebutuhannya gitu. Ketika kita sedang nonton sepak bola misalnya, tentu kan nggak bisa kita sebut diri sebagai Viking, kita sebut diri sebagai The Jack ketika nonton timnas ya kan. Maka yang dibutuhkan di situ adalah identitas ganda secara vertikal gitu. Tidak lagi secara berkelompok Viking, bonek, The Jack gitu, tetapi sebagai supporter Indonesia. Itu identitas ganda hierarkis. Nah, ketika identitas ganda hierarkis ini berjalan secara optimal, lahirnya yang namanya cross categorization identity, persilangan kategori identitas, yaitu ketika individu memiliki banyak sekali persilangan kategori identitas gitu. Semakin banyak persilangan kategori identitasnya, semakin mudah mereka mereduksi prasangka dan diskriminasi. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki frame atau stereotip yang beragam tadi gitu. Mereka memiliki frame kognitif yang beragam, sehingga juga mereka juga memiliki preferensi sosiopsikologis yang beragam terhadap orang lain dari berbagai kelompok gitu. Pokoknya istilahnya mainnya jauh, kenalnya banyak orang, sehingga dia memiliki preferensi yang beragam terhadap kelompok-kelompok lain gitu. Jadi yang paling optimal dalam beberapa literatur itu adalah hierarchical multiple identity. Jadi identitas ganda hierarkis itu dianggap sebagai identitas ganda yang ya, pengelolaan cara untuk mereduksi prasangka dan diskriminasi yang paling optimal gitu. Contoh misalnya, gitu kan, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa anak yang lahir dari proses pernikahan antar etnis, mereka memiliki potensi prasangka dan diskriminasi yang lebih rendah. Kenapa demikian? Karena sejak kecil mereka sudah memiliki dimensi sosiopsikologis yang beragam tadi dari kedua orang tuanya gitu. Itu menunjukkan bahwa identitas ganda dan hierarkis secara horizontal dalam konteks keluarga itu sudah bisa mereduksi prasangka dan diskriminasi sejak usia dini gitu. Sejak mereka kecil gitu, dari kedua orang tuanya tadi gitu. Jadi empat hal inilah yang dapat kita lakukan untuk mereduksi prasangka dan diskriminasi. Oke, baik teman-teman, demikian materi kita hari ini berkaitan dengan stereotip prasangka dan diskriminasi. Ya, eh, selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke dosen pengampunya masing-masing ya di kelas masing-masing ya, bisa langsung ditanyakan di sana gitu. Karena masih menyisakan satu pertemuan tadi ya, jadi satu pertemuan tadi itu bisa teman-teman manfaatkan untuk bertanya berkaitan dengan materi ini yang kurang dimengerti. Kalau yang di kelas saya silakan langsung tanya ke saya. Gitu ya. Baik kalau begitu, mari kita akhiri materi pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.